Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Jadi minimal kita tahu pergerakan market per video ini saya buat ya. Oke, video kali ini saya akan bahas XRP ya teman-teman ya. Ada kejutan juga nih ya, tapi semoga saja market menunjang, kira-kira seperti itu. Karena yang kita tahu ya, semalam itu sempat ada pengumuman pemotongan suku bunga teman-teman ya. Padahal itu ada penurunan ya. Tapi market merespon negatif ya. Dimana kalau kita lihat Bitcoin itu terjadi koreksi ya. Semalam kalau nggak salah di 113 ya. Sekarang di 109 ya. Ada apa ini ya? Jadi bisa dibilang ya semua tergantung tensinya ya. Karena orang kayaknya lebih menunggu, tanggal 1 nanti ya, kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping ya. Semoga saja berbuah hasil yang bagus sehingga bisa mengangkat market, ke posisi yang lebih bagus lah ya. Karena semalam ya, pemotongan suku bunga itu teman-teman ya itu nggak ini ya, nggak ada kenaikan sama sekali padahal itu termasuk good news sih ya. Bahkan market berbalik arah ya, hampir 2% hampir 3% dalam 24 jam terakhir ini ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat juga market cap kripto itu turun signifikan 2,02 persen ya, sekarang di 3,72 triliun dolar ya, kira-kira seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index juga terpicu turun teman-teman ya. Tapi yang menarik adalah altcoin season, malah dia naik di area 29, kira-kira seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat pergerakan dari XRP ya, mengikuti juga ya, terjadi koreksi dalam 1 jam ini lumayan ya 1,83 1,85% ya, karena dia korelasi kuat dengan Bitcoin yang kita lihat di sini ya. Oke, kemana harga XRP teman-teman, kita lihat chartnya dulu by TradingView ya. Semoga saja kemungkinan-kemungkinan yang positif bisa terjadi ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya ambil time frame daily ya, 1 hari biar agak lebih jelas ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemungkinan XRP dari chart ini teman-teman akan terjadi koreksi ya, karena kalau kita lihat sudah ada head and shoulder di sini ya. Kita bisa dilihat di sini, kita lihat garis trend line-nya ya. Trend line-nya ada di sini teman-teman ya. Supportnya ya. Sedangkan trend line-nya terjadi di sini dalam 4 hari berturut-turut ya. XRP ini terjadi koreksi mulai dari tanggal 27, 28, 29, 30 ya. Hari ini pun masih koreksi ya, bisa dibilang seperti itu. Bahkan masih terjadi koreksi lagi. Tapi bagaimana ke depannya untuk XRP? Saya tetap bullish untuk XRP teman-teman ya. Karena sekarang kalau kita mau lihat altcoin yang bisa dipercaya untuk jangka panjang ya, XRP masih termasuk di dalamnya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk jangka panjang XRP, Cardano ya, Hyperliquid ya, Aster ya, bisa bisa dimasukin juga di situ ya. Masih bisa kita percaya untuk jangka panjang karena project dan fundamental di belakangnya, kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi ya, mungkin area support paling kuat di 2,3 teman-teman ya, tapi kalau kita mau lihat support pertama kemungkinan akan terjadi daerah ini teman-teman ya, karena ini yang paling banyak disentuh ya. Di sini ya kita lihat di 2,49 ya, kalau sampai jebol di 2,49 teman-teman, kemungkinan dia akan terjun ke area yang ketiganya ya di 240 ya, sekitar di sini karena harga paling banyak bermain juga di situ. Dan paling terakhir teman-teman ya, kalau kalian mau short ya, kemungkinan kalian ambil ambil trade profit dari daerah sini ya, yang terakhir atau enggak di sini ya. Let's say di 2,30. Tapi menurut saya pribadi dia tidak akan di bawah 2 dolar ya, karena terendah ya terakhir teman-teman ada di harga 2,21 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemungkinan tidak akan terjadi ya koreksi yang dalam sampai di 2,2 dolar ya. Karena ada berita menarik di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat akumulasi 500 juta dolar oleh Well XRP ini sempat mendorong harga melewati 2,5 dolar ya. Yang kita tahu untuk saat ini sudah di angka 2,52 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, bukan cuma akumulasi saja yang dilakukan oleh investor besar ya, tapi di sini 300 juta XRP ditarik dari Binance ya, dan kita akan lihat dampaknya seperti apa. Jadi perlu teman-teman ketahui XRP ini kalau seandainya ditarik dari Binance, berarti ini pembelian yang sangat besar dan biasanya di cold wallet ya, atau orang beli untuk di hold
ya. Lain cerita orang beli dan ya didiemin ya. Jadi otomatis em, apa namanya saldo ya atau bisa dibilang ya saldo dari Binance ya XRP-nya tidak akan berkurang ya. Tapi ini ya saldo di Binance kan juga dia punya yang namanya proof of reserve lah ya teman-teman. Dia punya proof of reserve XRP ya. Kalau seandainya keluar seperti ini berarti orang beli dan orang bawa kabur ataupun ditransfer ke bukan bawa kabur curi ya. Maksudnya orang beli habis itu dia masukin cold walletnya. Maksudnya seperti itu ya. Kalau seandainya orang beli dan hanya didiamin di Binance kemungkinan dalam beberapa waktu atau dalam ya beberapa minggu atau beberapa hari akan dijual lagi. Tapi ini tidak ya, ini 300 juta XRP ditarik dari Binance ya, berarti ya dia pakai cold wallet ya. Tapi kita cek di sini teman-teman ya kebenarannya. Kalau kita lihat di sini reserve-nya atau cadangan XRP di bursa ya turun jelang November ya. Berarti orang-orang nih berpikir wah saya beli deh hari ini dan saya masukin ke cold wallet saya ya. Mungkin seperti itu ya karena belum ada data di sini mereka beli terus kirim ke exchange lain ya. Apalagi dari Binance. Kalau mereka beli dari Binance ya nggak mungkin mereka kirim ke exchange yang lebih kecil ya. Kira-kira gitu karena ini sudah exchange besar ngapain mereka beli di Binance terus mereka transfer ke exchange lain ya kira-kira gitu. Data dari CryptoQuant ya menunjukkan bahwa saldo XRP di Binance telah turun ya dari lebih dari 3 miliar token ya menjadi 2,7 miliar sejak awal Oktober. Selain itu minggu lalu saldo exchange ini turun ke level terendah sejak pertengahan 2024. Let's say dari bulan 6 ke sini orang mulai akumulasi atau mulai menabung XRP ya. Kira-kira gitu. Penurunan ini tidak terbatas pada Binance saja ya. Exchange besar lainnya seperti Bybit, oke, Get.io ya, HTX dan OKX teman-teman yang mengalami penurunan cadangan XRP atau mereka yang di reserve ya atau yang dibuatkan yang dimiliki mereka lah ya kira-kira gitu itu berkurang ya. Jadi kemungkinan orang mulai menabung XRP dari pertengahan tahun ini ya, let's say dari bulan 6. Karena kalau kita lihat di sini chartnya ya benar ya. Kalau kita lihat di area sini ini tinggi banget ya teman-teman di November tahun 2024 ya. Sedangkan kalau kita lihat dari pertengahan September ini, sorry di 2025 teman-teman ya sampai di sini ini rendah banget ya, rendah. Ini rendah teman-teman ya. Berarti reserve ya atau cadangan yang dimiliki exchange itu berkurang. Jadi ada dua kemungkinan bullish ya. Exchange akan menambah cadangan lagi atau mereka akan membeli lagi ataupun ya apa namanya orang-orang yang sudah nabung XRP ini akan bertambah dan memberikan harga yang signifikan kenaikan buat XRP. Menurut saya logisnya seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini ya sejauh ini altcoin ini telah turun 7,13% pada bulan Oktober ya. Ini jadi momentum teman-teman ya. Dan data dari Bain Crypto teman-teman ya, market menunjukkan bahwa pada waktu publikasi harga perdagangan XRP adalah di 2,65. Ini sudah turun 0,0228% teman-teman. Tapi untuk terupdate hari ini ya, dia terjadi koreksi 4,35%, sekarang di 2,50 dolar. Tapi koreksi ini menurut saya bukanlah koreksi yang tidak wajar, tapi ini koreksi wajar karena kenapa teman-teman ya? Karena korelasinya kuat, korelasinya XRP ini sangat-sangat kuat dengan Bitcoin ya, sehingga Bitcoin lihat ya penurunan lagi dalam beberapa menit terakhir ini ya sudah di 108 ya. Dan kalau kita lihat XRP ya mengikuti kira-kira seperti itu. Jadi sebaliknya pula ya kalau Bitcoin naik tinggi XRP biasanya mengikuti juga dan altcoin lainnya. Jadi kemungkinan orang-orang yang sudah beli XRP ini ke depan ya mereka itu sudah nabung untuk di tahun 2026. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat, sukses selalu buat teman-teman semuanya.